سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ومتقدمين وخصوصا إلى أرواح الحاج جعفر بن شيخنا الصديق وإلى أرواح أبي سعيد العطاس وإلى أرواح الحاج محمد بن عبد الملك وإلى أرواح أبي زيد بن عقيل أن الله يرضى بهم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكر علينا في الدين وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة قربه وثوابه لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, dan kemudian kita sampaikan selawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap harinya manusia kita ini hampir tak luput dari yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat sebuah dosa yaitu yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW serta dilarang oleh beliau. Dosa yang kita lakukan adalah penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan di setiap harinya ini penghalang atas hajat-hajat kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan ini adalah penghalang doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala kita tertipu oleh iblis. Ditipu sama iblis. Setelah kita melakukan satu dosa, kita tidak mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyerukan kepada kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tatkala kita berbuat dosa, ayo cepat kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dosa saya banyak. Oh, dosa saya besar sekali. Jangan takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah murka sama hamba-hambanya yang merasa dirinya adalah hamba-hamba yang paling benar dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, wahai anak manusia. Lihat ini agungnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Andai kata wahai manusia, engkau berharap kepadaku, engkau memohon kepadaku, aku akan berikan semuanya kepadamu. Dan aku tidak pikirkan itu semua, tidak aku urus. Ya benar Adam, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, lau balaghat dunubuka ananas sama'i. Andai kata kau punya dosa ini menjulang sampai ke langit, saking banyaknya kalian maksiat kepadaku, saking setiap harinya kalian bermaksiat kepadaku, apakah Allah hendak ampuni dosa kita? Hendak. Ya, Allah ini rahmat, Allah ini sayang sama kita. Tsumastaghfartani, kemudian aku ampuni kalian, kemudian kalian minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali.
aku kan ampuni kalian. Bahkan di lanjutan hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah dosa-dosa kita itu menjadi pahala buat kita. Lihat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun antum berada yang mendengarkan video ini ataupun yang hadir di sini, ada kawan-kawan kita yang bertobat ataupun bermaksiat, jangan caci dia, jangan maki dia, tapi ajak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ana sudah minum minuman keras, oh ana sudah maksiat, sholat ana tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru semakin kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis berhasil menggoda kita. Tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nangis minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan hapus dosa kita. Ayo, kalau kita masih belum tinggalkan kemaksiatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah. Apa kata Nabi SAW? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang jelek yang masih tetap kita lakukan ini. Misal ada maksiat yang masih kita belum tinggalkan karena kebiasaan kita dari kecil, atau kebiasaan kita dari masa muda kita masih kita kerjakan, yang tidak ditahu orang lain, tidak ditahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih terus kita lakukan wa ta'ala ya. Contohnya saja ya, andai kata habis kita majelis seperti ini, pulang kita ke rumah malu kita mau berbuat maksiat. Habis kita ketemu sama tuan guru orang soleh, malu kita mau pergi maksiat. Inilah perbuatan baik. Oleh karenanya, ayo mari kita banyak-banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita ke pembahasan tentang sesuatu yang najis. Babun najasah wal izalatiha. Bab tentang hal-hal yang najis dan cara menghilangkan najis-najis tersebut. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang hal-hal yang najis. Kita akan ulangi, yaitu apa saja yang najis. Yang pertama yaitu al-khamru wan nabid, yaitu khamar dan nabid, perasan anggur dan perasan buah korma. Ini hukumnya najis, atau semua sesuatu yang memabukkan, apa saja modelnya ya, semua apa saja yang memabukkan tapi yang berbentuk cairan, ini hukumnya najis. Semua yang memabukkan. Adapun yang berbentuk seperti pil atau bubuk ataupun modelnya apa saja yang selain daripada cairan, maka ini dia tidak najis. Misal ada pil yang memabukkan, dipegang, itu dia tidak najis ya. Atau apalagi yang berbentuk padat, sabu-sabu, misalkan sabu-sabu, nah dia itu tidak najis. Adapun yang seperti cairan, maka dia hukumnya najis. Kemudian wal kalbu wal khinzir, begitu juga di mazhab kita hukumnya anjing dan babi ataupun peranakan dari keduanya, itu hukumnya najis. Kemudian wal maitah, kemudian yaitu bangkai. Bangkai yaitu hewan yang mana matinya bukan karena sembelihan Islam, atau karena hewan tersebut adalah hewan yang najis yang tidak bisa dimakan di dalam syariat Islam. Tatkala mati hewan tersebut bukan karena syariat Islam, hewan tersebut boleh dimakan, atau hewan tersebut tidak boleh dimakan kemudian mati, itulah disebut dengan bangkai. Ini hukumnya najis, dan ini harus diperhatikan. Seringkali kita salah tanggap hewan-hewan seperti yang sering ada kita di sekitaran kita. Karena hewan yang najis ini tidak boleh dibawa untuk sholat. Contohnya
Yang pertama yaitu sering adanya ada laler misalnya, atau bagian daripada laler walaupun sayapnya, kecuali memang susah untuk dihindari. Seperti biasanya habis musim hujan laron tuh. Habis musim hujan terus laron banyak. Sayapnya laron tadi tidak bisa kita hindari. Sayap laron tersebut hukumnya najis. Ya, hukumnya hukumnya seperti bangkai, najis. Kalau kita bawa dia dalam sholat atau menempel pada badan kita, itu hukumnya membatalkan sholat, kecuali memang susah kita untuk hindari. Seperti yang terjadi di daerah Arab sana, di daerah Haraman sana, dia kadang-kadang ada kotoran burung darah, karena susah untuk dihindari, tidak masalah kalau memang susah untuk dihindari. Kemudian wal maita illal adami, akan tetapi tidak semua bangkai itu dikatakan najis kecuali bangkainya manusia. Bangkai manusia ataupun bangkai ikan ataupun bangkai belalang ini juga tidak najis. Kemudian yang selanjutnya yang najis yaitu darah. Nah, ini darah juga sesuatu yang najis dan tidak boleh dibawa sholat. Misal ada yang iseng-iseng ada jerawatnya terus dipecet, ini najis, ya najis, maka ini juga membatalkan sholatnya tadi ya. Kemudian kayak ini muntah dia misal sedikit kekenyangan habis sahur atau habis makan muntah sedikit ataupun muntah banyak, ini adalah sesuatu yang najis. Muntahnya orang dewasa ataupun anak kecil ini hukumnya najis ya. Kemudian yang selanjutnya waroth wal baul, yaitu juga yaitu air yang najis. Akan tetapi yang mana air liur tadi kita yakin bahwa air liur tadi keluarnya dari dalam perut kita. Adapun kalau dia hanya keluar di bagian mulut kita, ini tidak najis. Biasanya air liur yang najis itu bau. Ya, biasanya bau. Dan biasanya tatkala kita tidur sejajar dengan kepala dan perut kita, biasanya ini air liur yang seperti itu tadi yang najis itu cepat keluarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu maniul kalb wal khinzir, yaitu maninya hewan, yaitu anjing dan babi. Kenapa kok maninya dibahas? Karena seperti tadi, karena kalau ada hewan yang lain dikawinkan sama anjing dan babi, maka anaknya juga menjadi najis seperti anjing dan babi. Kemudian peranakan daripada keduanya. Wallabanu ma la yukal. Kemudian air susu daripada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Ya, air susu kucing, air susu monyet misal, atau air susu apa saja hewan-hewan daripada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Ini air susunya hukumnya najis. Ya, air hukumnya najis. Kemudian ini tidak najis ya, karena manusia juga tidak boleh dimakan. Loh kan dia bukan hewan, tapi di dalam bahasa Arab dia tergolong hewan, manusia ini. Kalau di dalam bahasa Arab dia disebut dengan hayawanun natiq, hewan yang berbicara dalam konteks bahasa saja. Wa ammal maniul hayawan ghairul kalb wal khinzir wa ma tawallada min ahadima wal alaqah wal mudghah wal rutubatul fattahirat. Dan adapun mani ya, maninya daripada hewan-hewan selain anjing dan babi, selain daripada anjing dan babi, kucing, macan dan yang lain sebagainya, ataupun peranakan kemudian mudghah, segumpal darah yang berasal dari mani tadi menjadi darah, seperti anak tadi yang ada di dalam perut ibunya. Dan rutubatul farq, dan keputihan
ini hukumnya suci semua. Maninya hewan yang tidak boleh dimakan ini suci. Ya, maninya hewan yang tidak boleh dimakan. Kemudian alaqah dan mudghah, segumpal daging dan segumpal darah yang berasal dari mani tersebut ini hukumnya suci. Ya. Dan begitu juga telur. Ya, telur daripada hewan-hewan tersebut. Telur walaupun telur hewan yang tidak boleh dimakan itu suci. Misal mau makan telur belingkat, telur daripada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan itu suci. Ya, karena dia aslul hayawan, dia hukumnya tahir. Ya. Kemudian wajuzul munfasil min hayy kal maitah. Apa hukumnya daripada bagian hewan-hewan tadi? Anggap ya rambutnya terpisah, ya bulunya terpisah. Apa hukumnya? Bagian daripada hewan yang terpisah hukumnya sama seperti bangkai hewan tersebut. Kucing kalau mati maka dia hukumnya najis. Maka bagian yang terpisah dari kucing tersebut hukumnya najis. Ya, bulunya kucing najis. Ya, bulunya kucing itu hukumnya najis. Dan ini makanya hati-hati yang punya kucing. Ya, hati-hati yang punya kucing kalau ada di sajidahnya. Kalau banyak bulu kucing tadi dipertak dulu, buang dia. Kalau banyak tidak dimakfu di dalam Islam. Ya, tapi kalau dia sedikit, ya anggapan ya ukurannya orang lah. Dia bilang, oh enggak, dia banyak, ini dimakfu, boleh. Ya masih boleh kita gunakan. Illal syar' ma'kul, kecuali hewan-hewan yang bisa dimakan, seperti bulu ayam, seperti rambut domba. Dari bulu-bulunya mereka, maka ini dia hukumnya tidak najis. Hewan-hewan yang bisa dimakan. Bulu angsa kita potong di rambutnya, misal langsung jibut-jibut di ayam itu masih hidup begitu ya. Nah ini tidak masalah. Hukumnya suci. Wala yatuhuru syai'un minan najasa, dan tidak ada sesuatu daripada aslun najasa, sesuatu yang memang aslinya dia najis bisa berubah jadi suci. Tidak bisa. Tidak ada. Sesuatu yang najis bisa berubah menjadi suci, tidak ada, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama yaitu al-khamru ma'inaiha, yaitu khamr bersamaan dengan bejananya. Ya, khamr sama tempatnya tadi, yang mana dia tempatnya pakai yang pakai kayu itu, yang kayak zaman-zaman dulu. Kemudian idza sarat khallan bin, dibiar juga langsung dia suci semuanya bersamaan dengan bejananya tadi. Bejananya langsung ikut suci ya, karena udah ketemu. Kecuali tapi dengan syarat berubah dengan sendirinya. Dan Nabi pernah mengatakan sebaik-baiknya, seenak-enaknya lauk adalah cuka. Allah alam cuka yang mana ya. Kayaknya cuka yang berubah dari khamar ini, karena anak sendiri tidak senang makan cuka, tidak dia enak rasanya. Ya. Tapi kalau cuka-cuka yang ada ini kan cuka fermentasi. Nah, cuka yang berubah dari khamar, wallahu alam bagaimana rasanya tidak tahu. Ya. Ada di beberapa daerah yang mau merubah khamar cepat gitu, supaya berubah cepat berubah menjadi cuka, dimasukkan batu bata. Menjadi najis. Ya, kalau ada usaha ditambahkan bahan kimia atau ditambah barang yang suci, tetap barang tersebut menjadi najis. Kemudian wal jildul mutanajjis, dan kulitnya bangkai, yaitu kulitnya hewan-hewan yang najis karena mati, najisnya karena mati ya, najisnya karena mati. Misal ada kambing dilanggar, ambil kulitnya aja. Nah, ini maka hukumnya yaitu hukum kulitnya kalau didabek, disamak, maka hukumnya menjadi
suci, ya. Mau didabak dengan apapun silahkan. Kalau yang sekarang sudah ada obatnya. Kalau dulu dia pakai kotoran burung dara. Kalau dulu cara mendabaknya. Nah, dan syaratnya mendabak tadi harus dia membuang membuang daging-daging yang tersisa pada kulit tersebut. Kemudian wama farul hayawan, dan sesuatu yang keluar dari hewan, ya, atau sesuatu yang najis, yang mana dari yang najis tersebut keluar hewan baru, ya, ada ulat. Nah, ini hukum daripada ulatnya tersebut, ini hukumnya suci, ya, suci, tapi bukan berarti boleh dimakan, ya. Kemudian idza tanajjas, bagaimana cara menghilangkannya benda apa yang najis-najis tersebut? Idza tanajjasa syai'un bimulaqati kalbin aw far'iha. Kalau ada sesuatu yang menjadi najis, ya, atau sesuatu benda menjadi najis karena terkena hewan anjing ataupun hewan babi atau peranakan daripada binatang tersebut, maka ghusila sab'an ihdahunna biturabit tuhur. Cara mensucikannya yaitu dengan cara, kalau di sini disertuk, ya, dengan cara 7 kali basuhan, yang mana di antara salah satu basuhannya tersebut menggunakan campuran daripada tanah. Dianjurkan basuhan yang dicampur dengan tanah tersebut, ya, dianjurkan sebelum basuhan terakhir. 1 pakai air bersih, 2 pakai air bersih, 3 pakai air bersih, 4 pakai air bersih, 6 paling tidak di basuhan ke-6 itu menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Paling tidak. Karena apa? Kalau kita menggunakan di ke-7, maka kita butuh air ke-8 untuk menghilangkan kotoran tadi. Akhirnya kita membuang-buang air. Wal afdalu fil ula thumma fi ghairil akhirah. Dan yang paling afdal kita basuhan yang campuran dengan tanah tadi di awal basuhan. Wal khinziru kal kalb, ya, khinzir yaitu babi sama juga seperti anjing. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyi lam yat'am ghair laban yundaj, wa ma tanajjasa bi ghairi dalik wajabat izalatu ainiha wa ta'miha wa launiha. Dan sesuatu yang najis karena kencingnya anak kecil yang mana belum makan ke susu ibunya, ya, kecuali dia mau dari lahir sampai dia berumur 2 tahun ke bawah, tetap dia hukumnya najisnya yaitu najis mutawassithah tetap. Ya, adapun hanya yang dikhususkan yaitu laki-laki. Bagaimana kalau dia dikasih ngerasa saja? Misal dikasih ngerasa kopi, dikasih ngerasa pisang, dikasih ngerasa apa gitu, kan sudah dia ndak, makanannya itu sudah dia selain daripada air susu itu, boleh, ya, boleh dia diberikan sesuatu hal tersebut yang mana tapi hanya sebagai cemilan, bukan mengenyang bayi tersebut, ya. Kalau hanya makanan cemilan, istilahnya untuk ngerasa, ndak masalah, tetap dikategorikan dia belum makan kecuali air susu daripada ibunya. Maka caranya yaitu dengan perempuan ataupun najis apapun saja modelnya, ya, najis apapun saja, mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Syaratnya najis tersebut harus dihilangkan dulu bentuknya, ya, bukan langsung disiram, ya. Harus dihilangkan dulu, baru basuhan setelah hilangnya air tersebut, baru dia dikatakan dia hilang najisnya. Ini
Ada anak laki-laki kencing atau anak kita kencing. Kencing mau dia najis mukhaffafah, mutawassithah ataupun najis mughalladhah. Ambil tisu, kita hilangkan dia dulu, ya, atau ambil lap, hilangkan dia dulu. Ini masih najis, ya, masih najis, ya, masih dia najis. Nah, setelah hilang baru kita siram, ya. Kalau masih modelnya kita siram, anggap ini kotoran, disiram begitu kayak dia belincak misal begitu, disiram-siramnya aja dia seret kayak orang-orang nyiram. Nah, disiram terus dia ini. Nah, ya, hilangkan dia basuhan pertama. Nah, oleh karenanya ini yang sering yang bikin was-was, ya. Ini pesan siapa saja yang kenal sama marbot masjid ataupun di tempat ibadah, pesan sama marbot masjid kalau ada memang kelihatan tai cicak, ya dibersihkan, ya, dibersihkan. Kalau memang dia kelihatan sudah kering, tak apa-apa disapu saja. Oke, sekot disapu, tapi tetap disiram karena najisnya tetap masih ada. Hukum najis tersebut menjadi najis hukmiyah. Maka tatkala ada najis tersebut, wajib dihilangkan seluruh sifat daripada najis tersebut. Bentuknya, warnanya ataupun baunya pasti rasanya masih ada, ya, seukuran begitu. Nah, tapi dimaafkan di dalam Islam andai kata memang, ya, warnanya sudah tidak bisa hilang seperti darah. Sudah capek kita cuci tapi tidak hilang-hilang, maka dia dimaafkan di dalam Islam. Andai kata kita mencuci baju, ya, tapi air kita dia cuma sedikit, dia bukan air 2 kula, ya, bukan air 2 kula. Seperti ada mesin cuci sekarang. Lelah kita mau langsor dia dulu ini bagaimana, misal kita mau bilas dia dulu bagaimana semuanya. Anak ini dia menek diri, lampin menek, buang air, menek, buang air, menek, buang air. Bagaimana caranya? Hilangkan dia dulu ainun najasahnya, hilangkan bentuknya tadi, si najis tadi. Misal kalau dia buang air, buang dia dulu kotoran buang air besarnya, cuci dia dulu, ya, cuci dia sedikit, masukkan dia yang najis tadi. Misal bekas kencing semua, ya, bekas kencing semua, masukkan. Kita bilas dia langsung. Kalau airnya datang, air yang datang ke najis tersebut, maka benda tersebut menjadi suci. Tapi kalau air didatangi oleh najis, kita udah siapkan ember, isinya air, pluk, kita masukin baju kita, air tersebut menjadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, ntar kami di sana.
Ada yang mau nanya? Kalau enggak kita tutup. Coba. Jadi ini cuma mau memastikan kalau kita mau cuci baju yang berwarna najis pakai mesin cuci, itu berarti kita nggak boleh penuhin air dulu baru kita masukkan gitu ya. Berarti harus pakaian yang kotor yang najis itu ditimbulin baru kita siram air gitu. Iya. Ya. Jadi misal kita mau nyuci pakai mesin cuci, dibilas dulu dengan mesin cuci itu tadi. Jangan langsung masukkan deterjen ya. Bukan maksud saya gini, kan ini ada kayak tabung mesin cuci, jadi airnya dulu kita masukkan baru Kan cuciannya. tinggal dicetek aja itu. Airnya masuk kan. Kita lihat sendiri. Ini yang tadi yang persoalan mendatangkan air sama air di Ya, maksudnya Iya, ya anggapannya ya kita mau pakai selang atau mau pakai langsung otomatis ya. Atau mau pakai otomatis atau mau pakai selang boleh-boleh saja. Intinya tatkala ada najis didatangi air maka najis tersebut hilang. Boleh. Syaratnya begitu. Najisnya si air mendatangi najis, bukan najis mendatangi air. Begitu paham? Ada kurang? Airnya masuk. nambah lah. Direndam dulu kan dia. Airnya udah ada dulu. Airnya Memang udah ada udah di sana. air Iya. dulu. Iya. Air Apa? isi dulu. Ya sudah ada kayak kita nyuci pakai ember itu. Airnya Tapi sudah nanti dialirkan lagi. airnya diisi dulu. Baru Baru bajunya. baju belakangan. Nah kalau kayak begitu kan airnya najis jadinya. Iya, maksudnya. Nah caranya bajunya dulu baru dia dimasukkan air tadi, dan air tersebut jangan sampai tercampur dengan deterjen dulu, Oh iya. karena kan bisa kita membilas saja dulu bisa. Nah karena kalau tercampur dengan sesuatu maka si baju kita, pakaian kita ataupun barang yang najis tadi tidak menjadi suci. Ya, Ada yang mengalir sudah ya. air mengalir. Nah, Oke, bagus. Ini coba apa? sudah nggak ada ya? Oh iya, silakan satu lagi. Sholat
kita pinggirkan begitu keadaan kita sholat gimana itu kotoran dengan hukum sholat kita juga tuh. Soalnya kita bentuk kotoran kan. Soalnya ada tai cicak kering. Ada tai cicak kering, kemudian kita Letik atau di anu lah, di kampes atau apa. Nah, diletik. begitu. Kan kita nggak menyentuh kotoran gitu. Enggak, dia yang dikatakan yang tidak boleh itu di dalam sholat membawa. Yang dimaksud dengan membawa, boleh dia memindahkan, tapi dengan tidak cara membawa. Enggak di butiknya, enggak di gitu. Tapi kalau diletik, enggak ada masalah. Dengan syarat dia kering tapi ya. Karena kalau kering ketemu kering itu hukumnya suci. Dia karena tak menempel. Tapi kalau dia basah kita letik berdeket. Tangannya Kayu. ya. Masih dia basah salah. Nah, wallahu alam bishawab. Kalau nyamuk sama juga sama. Najis itu batal sholat. Jangan darah. Sayapnya nyamuk saja sudah najis. Misal di berdeket sayapnya di pipi. Bagiannya saja, apalagi darah jelas. Ada apa semut misalnya kita mati tidak ada darahnya. Kita kita gini semut tadi. Ini juga najis. Nah. Allah alam bishawab. Bagi yang punya hajat silahkan disebutkan, kita mudah-mudahan dengan adanya majelis ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri kita menjadi istri-istri yang salihah, yang belum dikaruniakan istri mudah-mudahan diberikan istri yang salihah. Yang menambah mudah-mudahan dikasih nambah. Amin. Bagi yang belum bagi yang memiliki anak mudah-mudahan diberikan anak-anak yang saleh dan salihah. Bagi yang belum dikarunia anak mudah-mudahan dengan asbab doa kita ini di malam hari ini Allah karuniakan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga orang tua kita dijadikan orang-orang yang taat dan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik masih hidup ataupun meninggal dunia. Amin. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ta'min kulli sulm wa ma'mul al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عدد قرش صحبه والحمد لله في البدع والتناهي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله